Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri khasiat batu marjan dan kelemahannya. Saudara-saudaraku semua, batu marjan adalah identik ya dengan batu terumbu karang. Jadi bukan batuan dari dalam bumi atau batu tambang atau batu sungai. Dia berada di bawah permukaan laut, lautan yang dalam. Sangat populer, sangat terkenal dari zaman dahulu kala, yang dipercaya ya mempunyai manfaat ataupun khasiat kepada pemakai atau pemiliknya dalam mengatasi problematika hidup secara spiritual. Itu bagi yang percaya tentunya ya, saudara-saudaraku. Yang populer atau yang terkenal itu ada di lautan Timur Tengah sana, lautan Mediterania atau lautan Merah sekitar sana lah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk di wilayah kita, perairan Indonesia juga ada atau batu marjan lokal. Batu marjan kalau kata orang-orang sono sana itu namanya red coral ya, koral merah. Jadi terumbu karang tapi yang mempunyai warna merah. Ini yang dipercaya mempunyai khasiat yang bisa mempengaruhi pemakai atau pemiliknya untuk sarana ya spiritual dalam mengatasi problematika hidup. Ini salah satu contohnya, saudaraku, seperti ini. Nah, ini batunya warna merah. Ini alami natural yang saya akan bahas ya, tidak ada rekayasa dari manusia kecuali hanya membentuk ya sebagai mata cincin ataupun leontin dan sebagainya. Yang ciri khusus yang tidak bisa direkayasa itu ada seratnya seperti sidik jari, garis-garis kecil, dan ini transparan. Maksudnya transparan, tembus pandang kalau kita senter di dalam ini. Ini yang saya perlihatkan adalah yang dari lautan merah atau Mediterania ya, lautan sana Timur Tengah. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas khasiatnya menurut versi saya ataupun kepercayaan orang-orang yang menggunakan atau memiliki batu marjan red coral gitu ya. Yang pertama itu mempunyai khasiat atau manfaat bisa menyerap energi semesta ini untuk kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud adalah orang ataupun pemakai batu marjan ini dengan usahanya sendiri, dengan usaha lahir ataupun batin. Batin ini tentunya pendekatan, berdoa ya kepada Tuhan, usaha lahir, kekuatan sendiri bisa mencapai kemakmuran. Ya, bisa mencapai kebercukupan baik secara materi ataupun secara batinia. Itu bisa mendapatkannya dengan mudah, itu ya, lebih mudah ya apabila memiliki sarana batu marjan tersebut. Meluas, kemakmuran dalam bidang usaha ya, bisnis,
kemakmuran dalam bidang pekerjaan, naik tingkat ya, ada jenjang karirnya dari pegawai rendah terus sampai menjadi leader misalkan seperti itu. Dalam bidang asmara ya, pertamanya biasa-biasa aja, akhirnya begitu sangat kuat cinta asmaranya kepada seseorang, begitu seseorang itu kepada pemilik batu marjan tersebut, jadi mencapai kemakmuran. Yang kedua adalah keberlimpahan. Khasiat yang kedua ini keberlimpahan. Tadi disebutkan kemakmuran adalah usaha sendiri, baik usaha lahir maupun usaha batiniah. Yang kedua adalah kelimpahan, mendapatkan solusi ya, keberuntungan ya, lewat orang lain ataupun dengan cara lain, sistem barangkali ya, yang akhirnya di sini mencapai keberuntungan dalam mencapai cita-cita atau menyelesaikan masalah itu. Ini jadi ada faktor dari luar, entah itu apa, secara ajaib, tidak terpikirkan sebelumnya. Ini keistimewaannya, kelimpahan yang saya maksud dalam versi saya itu begitu. Jadi ada pihak di luar ya yang ikut membantu tanpa terpikirkan. Ada dilalah istilahnya ini ya, keberuntungan yang membantu mencapai keberhasilan apa yang diinginkan oleh pemakai atau pemilik batu marjan tersebut. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya adalah kesuburan. Kesuburan ini poin yang ketiga ini ya. Tadi adalah kemakmuran ya. Lalu di sini kelimpahan ya. Yang ketiga adalah kesuburan. Bagi orang atau pemakai batu marjan atau pemilik batu marjan, jika sudah mempunyai kebercukupan baik secara materi ya, kedudukan, status ini ya, akan bertambah subur, stabil ya, awet suburnya gitu. Ini dalam bidang usaha ya, bisnis ya, mempunyai rekan atau mitra usaha ya, rekan kerja ya awet gitu. Insya Allah seperti itu. Dan dalam hal ini adalah juga masuk dalam bidang kesehatan, saudara-saudaraku. Menderita sakit ya, pemakai batu marjan tersebut atau pemilik batu marjan itu. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena batu marjan di sini adalah salah satu penyerap yang paling kuat, menyerap energi semesta, energi positif alam semesta ini, itu yang paling kuat. Salah satunya adalah energi kesehatan. Seluruh racun-racun energi negatif di dalam tubuh manusia itu terserap oleh batu marjan atau terumbu karang. Insya Allah seperti itu. Jadi lebih cepat sembuh. Insya Allah seperti itu. Lebih cepat sembuh sakitnya ketimbang tidak menggunakan batu marjan. Sehingga populer sekali sebagai terapi litoterapi, terapi batu akik itu menyerap. Dari zaman dahulu itu seperti itu, menyerap racun-racun lebih kuat tinimbang batu-batu lainnya. Ini menurut versi saya, batu marjan. Termasuk juga bagi saudara-saudaraku yang kesulitan ya, atau yang lama ya, tidak mempunyai anak. Sudah ke medis, ini itu tidak ada penyakitnya ya, belum dikarni keturunan, maka polos sesepuh dahulu para ahli hikmah ya, itu menganjurkan untuk memakai batu marjan, khususnya di sini kalau bisa suami istri.
kayak gitu yang pakai ya, agar bisa menyerap racun-racun atau sumbatan-sumbatan ataupun energi negatif katakanlah seperti itu dari dalam tubuhnya, insya Allah akan dikaruni anak. Tentunya di sini juga harus menggunakan usaha lahir ya, pengobatan penyembuhan baik medis maupun non medis. Salah satu sarananya adalah menggunakan batu marjan atau red coral. Memang terumbu karang itu banyak warnanya ya saudara-saudaraku ya. Ada yang warna hijau, biru, hitam dan sebagainya, coklat ya. Yang kita maksudkan batu marjan itu red coral, warna merah. Mau dari luar negeri katakanlah ya, lautan sana, yang dari luar Indonesia, ataupun marjan yang ada di lokalan perairan Indonesia, secara umum mempunyai khasiat yang sama. Ini dalam versi saya. Saudara-saudaraku semua, itu tadi adalah kelebihannya. Sekarang kita akan bahas kelemahannya. Saudara-saudaraku semua harus ketahui ya, tidak ada benda bertua, jimat yang sakti, benda bertua yang sakti, orang yang sakti ya, luar biasa, tidak ada di dunia ini saudara-saudaraku, dalam versi dan keyakinan saya. Yang ada adalah yang mempunyai kekuatan ataupun kelebihan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tapi juga punya kelemahan, punya kekurangan gitu ya, termasuk batu marjan ini. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Waspada ya saudaraku, pemakai atau pemilik batu marjan red coral. Jika dalam suatu tempo atau dalam suatu waktu Anda akan menghadapi posisi yang tidak jelas ya. Artinya apa di sini? Anda di sini dalam posisi ketidakpastian. Hidup Anda dalam posisi ketidakpastian. Kehidupan Anda dalam posisi ketidakpastian. Hati-hati, waspada. Baik dalam bidang asmara, bisnis, pekerjaan. Atau mungkin Anda akan menghadapi masalah dari keluarga sendiri, internal maksudnya, tapi dalam posisi tidak dalam kepastian ya. Ini harus diwaspadai. Jadi gantung ya, tidak punya kepastian hasilnya, dan ini cenderung mengecewakan dan berujung menyedihkan endingnya. Hati-hati dan waspada sekali. Lalu apa solusinya? Untuk mengaktifkan dan menetralkan kelemahan daripada energi alami batu marjan tersebut adalah dengan zikir Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Qadir. Berapa banyak? Sesuai dengan jumlah neptu weton lahir Anda. Lalu bagaimana saudara-saudaraku yang tidak hafal atau tidak ngerti jumlah weton neptu lahir? Silakan dibaca Ya Qadir, Ya Qadir, Qadir, Ya Qadir sebagai wirid semampu Anda secara rutin dalam jumlah ganjil. Karena menurut para sepuh ahli-ahli hikmah, hitungan ganjil merupakan salah satu sifat yang disukai Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa 15 kali, 17 kali, 111 kali, tapi rutin. Kalau 15 kali ya 15 kali rutin. Sehabis sholat fardu atau di saat Anda punya waktu kesempatan.
Sikirkanlah. Begitu ya, saudara-saudaraku. Batu marjan atau red coral adalah ikhtiar batin menghadapi problematika hidup. Jangan lupa saudaraku, jangan juga ditinggalkan ya, usaha lahir. Usaha batin kita menggunakan sarana batu marjan. Usaha batin ini ya, usaha lahir kita menggunakan pengetahuan, wawasan, intelektual Anda ya, untuk menyelesaikan problem hidup. Insya Allah nanti balance ya, imbang, Anda akan menemukan solusi yang efektif di kehidupan ini untuk mencari penghidupan, juga untuk mencari solusi masalah-masalah yang menimpa kehidupan Anda. Saya rasa begitu saudara-saudaraku, sedikit wawasan dalam video ini, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kehidupan saudara-saudara sekalian untuk mencapai kesuksesan di masa-masa yang akan datang dan juga dalam menghadapi problem hidup ya di masa-masa yang sekarang untuk sukses di masa-masa yang akan datang. Amin. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini. Semoga bisa melihat ataupun bisa bertemu dalam penayangan video selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.